Hai semua, selamat datang di podcast Unars kita. Kali ini kita akan berbincang dengan salah satu dosen dari program studi manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi bagi kalian yang berminat kuliah di prodi manajemen, pantau terus sampai akhir. Oke? Selamat siang Bu Ida. Selamat siang yang mendung ini. Betul. Enaknya tidur ya. Enaknya tidur. Tapi kita ngobrol dulu Bu Ida biar adik-adik calon mahasiswa baru atau mahasiswa yang sudah ada di prodi manajemen atau sedang mengampu kuliah di prodi manajemen itu ada gambaran gitu ya terkait prodi manajemen seperti apa. Bu Ida sehat ya Bu Ida ya? Sehat. Alhamdulillah sehat Bu Ida. Jadi kita kepo nih Bu Ida, pengen tahu gitu. Kalau misalnya, tapi sebelum itu teman-teman harus tahu dulu Bu Ida konsentrasi atau bidang keilmuannya, rumpun ilmunya Bu Ida sendiri? Ya, saya latar belakangnya sebenarnya akuntansi Bu Adia, cuma di manajemen biasanya di keuangan. Iya, berarti di manajemen keuangan ya, seputar keuangan gitu. Oke, kalau misalnya di manajemen itu kan kompleks ya gitu, apalagi di prodi manajemen itu ada beberapa jurusan ya. Udah ya, ada konsentrasi. Ada keuangan, ada SDM, ada pemasaran dan kewirausahaan. Nah itu sesuai dengan passion atau minatnya adik-adik nanti akan kemana dan akan berpengaruh juga nanti ke tugas akhir atau skripsinya adik-adik nanti. Tapi sebelum kita ke prodi manajemen, kita pengen tahu dulu Bu Ida. Kalau Bu Ida kalau kita kan sebagai dosen itu harus tetap produktif gitu ya, walaupun struktural tetap harus produktif di setiap semester. Jadi tridharma itu perkuliahan ya, pendidikan, di pengajaran di kelas, kemudian juga penelitian, pengabdian itu tetap harus terlaksana gitu. Kalau penelitian sendiri Bu Ida, biasanya Bu Ida mengangkat apa tuh untuk penelitiannya? Biasanya kan karena saya di keuangan ya Bu Adia, biasanya penelitian sebelumnya lebih ke pasar modal biasanya, karena background saya juga stand di akuntansi, saya juga pelaku pasar modal, jadi memang risetnya selama ini kebanyakannya di pasar modal. Wah, jadi itu juga ada relevansi dengan UKM kita ya. Betul. Ada salah satu unit kegiatan mahasiswa itu galeri investasi dan pasar modal. Bu Ida salah satu pembinanya ya. Ya, pembina UKM ya. Ya, UNAS punya galeri investasi, kemudian juga punya UKM, namanya UKM Studi Investasi dan Pasar Modal. Oh, oke. Dan kebetulan saya pembinanya untuk di UKM Studi Investasi dan Pasar Modal, kemudian di galeri investasi juga pengurusnya. Iya, dan kalau di UKM dan galeri Unars ini nggak hanya dari prodi manajemen sebenarnya, tapi semua sivitas akademika ya bisa memanfaatkan itu gitu. Artinya udah ada praktisinya, mari kita manfaatkan teman-teman ya. Sudah ada praktisinya, mari kita manfaatkan untuk to the moon bersama gitu, untuk cuan bersama gitu ya. Nah itu praktik empiris gitu ya dari keilmuannya Bu Ida sendiri. Kalau untuk keterlibatan mahasiswa Bu Ida, pasti udah banyak sekali mahasiswa yang ikut dalam penelitian maupun pengabdiannya. Bu Ida seperti apa Bu Ida? Iya. Saya juga ada riset bersama dengan teman-teman UKM di Studi Investasi dan Pasar Modal. Jadi mungkin kita kembangkan idenya bersama, kemudian amati bersama begitu, kita kumpulkan data bersama, karena teman-teman UKM ini kan setiap hari mantau emiten begitu. Jadi kita kenapa nih misalnya satu emiten tertentu kok kenapa begini, kenapa begitu, itu kita lakukan bersama dengan teman-teman mahasiswa ya, dengan saya juga. Ya, jadi adik-adik di prodi ya, atau ini secara umum untuk yang memang bergabung di galeri ya. Betul. Tapi secara khusus di prodi manajemen memang minat untuk belajar gitu ya, belajar investasi itu cukup tinggi juga ya adik-adik ya, apalagi ada konsentrasi keuangan gitu ya di prodi manajemen. Tapi nggak hanya konsentrasi keuangan aja, konsentrasi lain juga bisa gitu, juga bisa mengikuti atau bisa tergabung dalam galeri investasi itu. Ya. Dan kalau misalnya kita itu sebagai dosen itu kadang kita berpikir gitu ya, pengennya anak-anak itu nggak hanya belajar teori gitu. Betul. Nggak hanya melulu dari buku,
atau jurnal atau dan sebagainya gitu. Tapi kalau Bu Ida sendiri treatment seperti apa gitu untuk apa ya biar suasana kelas itu, apalagi sekarang kita pakai kurikulum OBE gitu kan, ada project-project yang perlu kita canangkan gitu kan di kelas. Kalau di Bu Ida sendiri, di mata kuliah Bu Ida yang Bu Ida ampuh seperti apa? Coba mungkin salah satu contoh mata kuliah ya Bu Ardia, saya semester kemarin itu terakhir menempuh mata kuliah manajemen investasi dan portofolio. Kebetulan relate lagi dengan bidang riset saya begitu ya. Kemudian di tugas OB-nya, di tugas project-nya saya kemarin menugaskan untuk simulasi. Jadi teman-teman mahasiswa saya berikan sejumlah model tertentu di jangka waktu tertentu dengan ketentuan tertentu. Nanti saya semacam lombakan nanti kelompok mana yang dia punya untung yang lebih besar maka nilainya yang paling besar. Oh gitu. Jadi langsung praktek ke ini ya melalui broker ya, berdagang langsung ya. Tidak berdagang langsung secara uang. Jadi hanya simulasi saja. Jadi simulasi misalnya saja. Saya berikan modal mereka 200 juta misalnya, nanti selama periode tertentu 1 bulan atau 2 bulan berapa sudah jumlah modal yang mereka punya. Jadi nanti saya bagi kelas menjadi sekitar 5 atau 4 kelompok, nanti perankingan nilainya berdasarkan keuntungan yang paling tinggi. Wah, itu praktek nyata juga tuh adik-adik ya. Jadi walaupun simulasi gitu, tapi adik-adik sudah langsung mengenal gitu ya, di mata kuliah Bu Ida itu sudah langsung mengenal secara langsung gitu. Nggak hanya belajar teori saja, tapi project itu juga harus selesai sebagai tugas akhir juga ya. Betul. Sebagai nilai ujian akhir ya. Nilai dari tugas project ya. Iya, nilai dari tugas project ya. Jadi kalau kita lihat sekarang itu kan adik-adik itu kan beda ya treatmentnya ya dengan kita kuliah dulu gitu. Sekarang itu adik-adik sudah banyak sekali informasi, entah itu dari AI, sosial media, Google dan sebagainya. Itu tantangan kita sebagai dosen. Kalau Bu Ida sendiri menghadapi itu seperti apa? Iya, banyak sebenarnya ya tugas-tugas yang mungkin mereka bisa minta bantuan AI dan lain sebagainya. Tapi kalau tugas-tugas project yang saya pikir dia lebih ke praktik gitu ya, meskipun jalannya ada yang dibantu dengan AI, tapi hasilnya tetap ada manusianya di situ, ada teman-teman mahasiswa yang juga bisa menganalisis begitu Bu Ardia. Ya, jadi memang kita berdampingan dengan AI ya, dan itu juga nggak masalah artinya ya, nggak masalah. Artinya kita bisa memanfaatkan itu. Bukan ancaman ya. Iya, bukan ancaman ya. Kita bukan kompetitor kita juga ya. Iya. Jadi kita bisa memanfaatkan AI itu untuk mendukung gitu ya, untuk mendukung kegiatan kuliah adik-adik gitu. Jadi teorinya dapat dari dosen, kemudian secara praktik juga ada gitu ya. Project juga penyelesaian project juga ada. Jadi implementasi itu ya yang dilakukan atau treatment yang dilakukan oleh Bu Ida di kelas. Kemudian kalau pengabdian Bu Ida, kita sudah sering kali ya kita tahu gitu ya, dan kita juga pernah bersama gitu ya ke luar atau pengabdian di luar atau berkegiatan di luar gitu. Kalau Bu Ida sendiri kira-kira relevansinya yang bisa digunakan atau untuk masyarakat di bidang keilmuan Bu Ida sendiri seperti apa? Iya, kemarin sempat salah satunya aja untuk melakukan pengabdian tentang penyusunan laporan keuangan sebuah organisasi begitu Bu Ardia, karena memang latar belakang pendidikan saya dari akuntansi tadi di awal sudah disampaikan oleh Bu Ardia. Nah, dari sana saya juga melibatkan 2 orang mahasiswa dari prodi manajemen kebetulan, karena memang saya dari prodi manajemen betul, jadi melibatkan 2 orang mahasiswa yang sudah menempuh pengantar akuntansi Bu Ardia. Jadi mungkin secara keseluruhan saya bisa bantu begitu ya dari penyusunannya, tapi dari secara teknis dasar teman-teman mahasiswa bisa juga sambil belajar, sambil bantu organisasi tersebut, objek pengabdiannya, sekaligus juga bisa belajar apa yang dia dapatkan di kelas secara teoritis begitu, bisa ternyata kalau di praktik seperti ini. Itu saya pikir bisa menjadi sebuah bahan dasar bekal mereka nanti ketika sudah lulus dari perkuliahan. Ya, jadi di prodi manajemen itu komprehensif ya adik-adik ya. Jadi nggak hanya belajar tentang manajerial saja, tapi juga ada akuntansi di dalamnya. Kemudian juga secara kurikulum juga digitalisasi ada. Kita sudah ada e-commerce juga ya. Kewirausahaan itu sangat
relate gitu atau relevan gitu. Apalagi memang tagline kita itu menggerak kewirausahaan. Jadi banyak sekali mata kuliah itu proyeknya memang untuk membentuk bisnis gitu sebenarnya, menjadikan adik-adik itu menjadi entrepreneur. Cuman kembali lagi entrepreneur itu kan bicara passion juga ya Bu Ida ya, bicara passion Betul, juga. Jadi nggak semua anak itu juga suka menjadi wirausaha gitu, ada yang suka bekerja dan sebagainya. Tapi untuk di prodi manajemen sendiri sudah terbukti banyak yang menjadi entrepreneur, kemudian juga sudah ASN itu udah banyak sekali di OPD gitu. Jadi jangan ragu ya untuk masuk di prodi manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian tadi kita sudah bicara tantangan, kemudian implementasi yang sudah dilakukan oleh Bu Ida sendiri. Kalau untuk adik-adik mahasiswa Bu Ida, adik-adik mahasiswa itu kan sekarang sebelum dia mengampu skripsi gitu ya, ada ya kebingungan sendiri gitu ya ketika memilih judul ini di keuangan aja. Mereka itu bingung gitu. Padahal sebenarnya kita ada mata kuliah metodologi, seminar ya, seminar gitu. Ada ada kebingungan tersendiri gitu kadang untuk memilih judul karena semuanya tuh kayak sudah kepake gitu ya. Judul secara variabel gitu semuanya sudah pernah dilakukan gitu. Kalau Bu Ida sendiri, kalau di konsentrasi Bu Ida untuk membantu gitu ya, membantu mahasiswa dalam tugas akhir itu seperti apa selain ini ya, menjadi dosen pembimbing tentunya ya. Ya. Treatment seperti apa? Iya, mungkin lebih kepada kalau misalnya kita mau, kalau di tataran skripsi ya Bu Ardia ya, kalau memang masalah mau yang pas beda sekali dengan yang sudah-sudah itu kan memang mungkin susah gitu ya, dan memang belum di taraf itu. Tapi kalau misalnya nanti bisa dicarikan celah apa kira-kira yang urgent begitu ya, kenapa kok perlu diteliti, misalnya ada fenomena-fenomena tertentu, itu biasanya yang mungkin saya sampaikan ke mahasiswa terutama bimbingan saya, apa kira-kira yang bisa fenomena yang bisa diangkat gitu. Misalnya variabelnya sudah pernah diteliti tapi mungkin ada sesuatu nih dari variabel tersebut di periode-periode yang baru misalnya, itu bisa dimunculkan. Jadi itu tugas akhir itu adik-adik jangan takut gitu ya, jangan takut untuk nanti skripsinya gimana gitu ya. Selain dosen pembimbing itu nggak hanya ya membimbing saja, tapi juga memberikan saran juga, kemudian terkait variabel apa yang mau diangkat gitu ya. Kemudian objek misalnya gitu, karena kebanyakan skripsinya mahasiswa itu ketika dia sudah magang gitu ya, ketika dia sudah magang di suatu perusahaan atau bisnis, usaha, instansi bahkan, itu yang paling bisa gitu ya, paling mudah gitu untuk dijadikan objek. Betul. Ya, maka manfaatkan magang itu tadi ya, peluang untuk magang, kesempatan itu tadi untuk adik-adik itu, karena di semua prodi kita sebenarnya ada ya, sebenarnya ada kesempatan untuk magang itu. Cuman terkadang adik-adik itu, mahasiswa itu takut gitu. Padahal itu salah satu upaya kita ya untuk dekat gitu, mencari pengalaman itu kan jauh gitu, luar biasa ilmunya dibandingkan hanya di kelas gitu ya Bu Ida ya. Jadi untuk pesannya Bu Ida, untuk mahasiswa yang sekarang sedang mengampu di prodi manajemen, kemudian juga untuk calon mahasiswa baru. Iya, untuk mahasiswa yang sudah aktif ya, yang sudah aktif di manajemen, mungkin tadi Bu Ardia sudah sampaikan, gunakan kesempatan-kesempatan positif selama bisa diikuti, selama menjadi mahasiswa, gunakan saja, karena banyak alumni-alumni kita yang magang lalu nanti bekerja tiba-tiba di sana begitu ya, karena pada saat magang diakui kemampuannya oleh tempat dia magang begitu. Jadi apapun selama itu positif begitu diikuti saja, UKM, magang dan lain sebagainya, hibah-hibah kompetisi silakan bisa diikuti begitu, mumpung masih menjadi mahasiswa. Kemudian bagi calon mahasiswa nih, para lulusan-lulusan SMA misalnya yang ragu untuk kuliah di mana, silakan kuliah di UNAS gitu ya, bisa di prodi manajemen atau di prodi yang lain. Iya, jadi memang
kami satu rumah ya teman-teman ya, satu fakultas gitu, tapi berbeda prodi gitu ya, berbeda prodi. Kalau teman-teman mungkin nanti melihat podcast dengan prodi-prodi yang lain gitu, saya juga menjual prodi-prodi yang lain gitu ya. Artinya itu sesuai dengan passionnya atau minatnya adik-adik. Jadi tentukan pilihan itu. Tapi khusus untuk prodi manajemen, saya yakin prodi ini tuh sangat banyak diminati ya. Betul. Karena punya keunikan tersendiri ya. Dan kita juga bisa mengarahkan adik-adik itu ke berbagai profesi. Betul. Jadi peluang kerjanya itu juga luas ya. Lebih luas karena bisa di perusahaan, kemudian bisa di instansi gitu ya. Kemudian juga menjadi entrepreneur sendiri gitu. Menjadi konsultan misalnya, dan itu banyak sekali peluang kerja yang bisa adik-adik rasakan nanti ketika lulus dari prodi manajemen gitu ya Bu Ida ya. Betul. Tapi satu lagi yang menarik mungkin Bu Ida, tadi di galeri investasi Bu Ida. Untuk galeri investasi ke depan nih Bu Ida, karena sepertinya kita sedang hype gitu ya. Dinamika kampus ini sudah berubah gitu ya. Berubah karena ini sebelum ditutup ya adik-adik. Artinya ini relevan sekali gitu dengan bidang keilmuannya Bu Ida. Biar adik-adik juga punya gambaran nanti, atau pendengar punya gambaran itu bahwa memang di galeri investasi ini kita memang masih baru ya Bu Ida. Bu Ida boleh ceritakan dulu Bu Ida untuk galeri investasi sebelum ditutup nih Bu Ida, terakhir. Iya, galeri investasi itu sebenarnya wadah ya untuk seluruh sivitas akademika untuk belajar investasi dan pasar modal buat dia. Siapapun boleh, bisa mahasiswa, bisa dosen, bisa karyawan. Nanti kami juga akan ada event-event yang terbuka secara umum buat dia, termasuk mungkin ke siswa SMA gitu. Jadi mungkin salah satunya ini masih kita rencanakan, semoga nanti bisa realisasikan. Kami akan mengadakan semacam lomba trading bagi anak-anak SMA gitu. Jadi galeri investasi ini ya tempat kita sharing, diskusi, mencari informasi-informasi terkait pasar modal di dalamnya. Kalau di teman-teman UKM ini tadi selain nanti lulusnya bisa mungkin jadi kerja di perbankan, di PNS dan sebagainya, mungkin trader profesional bisa menjadi salah satu opsi yang mungkin mereka inginkan saat ini. Ya. Gitu, jadi harapannya ini menjadi salah satu rujukan gitu ya. Betul. Untuk di sivitas akademika itu sendiri, atau barangkali yang di luar UNARS gitu ya, yang di luar UNARS itu ingin mencari info gitu ya. Betul. Atau teredukasi untuk galeri investasinya gitu. Kita bisa ya Bu Ida ya, nanti tinggal MOU aja. Bisa. Tinggal MOU aja atau MOA gitu dengan kita. Jadi kami di sini di UNARS praktisinya banyak gitu ya, banyak, sudah banyak sekali yang memang terjun ke bidang ini gitu ya, bidang investasi, trading dan semacamnya. Jadi harapannya nanti ke depan semoga semakin masif lagi ya, cuan bersama gitu ya. Sehat sejahtera. Sehat. 2006 sehat dan sejahtera gitu ya. Oke. Terima kasih Bu Ida. Terima kasih untuk waktunya. Adik-adik, tadi pesannya, jadi jangan khawatir, jangan ragu lagi. Peluang kerja di prodi manajemen itu sangat luas. Adik-adik bisa manfaatkan semua kegiatan yang kami miliki gitu ya. Jadi jangan hanya berpikir kuliah itu di kelas-kelas saja, di ruang kelas saja, tapi banyak praktik-praktik yang bisa kita lakukan gitu di luar gitu. Dan itu juga relevan dengan bidang keilmuan adik-adik nanti ketika kuliah. Dan juga intinya semua itu tergantung dari kemauan ya Bu Ida. Jadi adik-adik semua akan dapat ijazah gitu, tapi tergantung dari adik-adik sendiri memilih untuk menambah value diri gitu ya, dengan ikut UKM gitu, menambah pengalaman atau tidak, tergantung dari adik-adik semua. Betul. Terima kasih Bu Ida. Terima kasih semuanya. Dah.